Saya ingin fokus ke satu judul ya, yaitu taubat. Walaupun sudah terlanjur teman-teman tim mengangkat tema doa dan taubat, karena ini dua tema yang sangat besar dan dua-duanya berdiri sendiri dalam arti kata kalau mau dibahas butuh waktu yang panjang. Tetapi karena sudah terlanjur ada dalam flyer kita, saya akan coba berikan gambaran keduanya. Tapi mungkin akan ada fokusan lebih banyak di salah satunya. Doa itu teman-teman sekalian adalah curhat kita. Apapun yang kita butuhkan, maka kita sampaikan dalam doa. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dan membuka pintu doa untuk kita semua. Karena kita bisa berkomunikasi dan menyampaikan seluruh masalah kita kepada Sang Pencipta Allah secara langsung. Yang luput dari sebagian kaum muslimin, mereka hanya menggunakan fasilitas ini secara persentase sangat kecil sekali. Sangat kecil. Jadi mereka menggunakan doa itu di saat-saat darurat saja. Misalnya, ya, kalau dia sudah ke dokter, kemudian dia belum sembuh. Setelah dokter ini, dokter itu, obat ini, obat itu, segala macam resep sudah dicoba, dia nggak bisa sembuh, barulah kemudian dia sholat malam, berdoa. Ini kekeliruannya di sini nih. Seharusnya tidak seperti itu. Bagaimana setiap muslim dan muslimah memahami bahwasanya doa itu dia butuhkan setiap saat. Dan Islam memerintahkan kita agar berdoa sebelum aktivitas. Misal, doa sebelum makan, doa sebelum minum, doa sebelum keluar rumah, doa sebelum tidur, doa sebelum biologis. Kan doa itu dilakukan sebelum aktivitas. Agar kita melibatkan Sang Pencipta Allah di setiap aktivitas kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan ini banyak luput dari kaum muslimin. Kita sayangkan sekali. Dan ini yang saya ingin titik beratkan dalam tema doa. Ya. Di awal pembukaannya adalah itu. Jadi kita harus memahami doa adalah sarana yang Allah siapkan yang belum dimaksimalkan oleh kaum muslimin sampai saat kita sekarang ini, dan mereka menjadikannya sebagai alternatif saja. Para sahabat itu teman-teman sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mungkin bagi kita itu adalah hal-hal yang sangat kecil. Seperti contoh misalnya, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan sendalnya yang putus. Sendal aja minta kepada Allah. Ini mungkin sebagian orang mengatakan, apa itu tidak lebay Ustaz? Tidak berlebihan. Masa sendal aja minta sama Allah? Jawabannya tidak sama sekali. Justru kalau ada orang yang melihat dia tidak butuh sama Tuhannya dari hal yang kecil sampai hal yang besar, masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi, "Man lam yadu Allah yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa kepada Tuhan Allah, maka Allah murka padanya. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta pada manusia, maka dia akan marah. Kita sekali minta, dua kali minta, mungkin dia mau. Tapi yang ketiga, yang keempat, yang ke-10, dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah yang kalau kau tidak minta, justru dia marah. Juga teman-teman sekalian, perlu difahami, dan ini masih luput dari umumnya kaum muslimin. Dalam bab doa itu, lebih afdal Anda berdoa meminta agar dipertahankan nikmat daripada meminta agar diangkatkan bencana yang sedang menimpa. Jadi misal begini, teman-teman lebih besar pahalanya kalau minta kepada Allah SWT lagi sehat, ya Allah pertahankanlah kesehatanku ini. Lagi ada pekerjaan, ya Allah berkahilah. Apa saja yang sedang ada dari nikmat-nikmat Allah, ada pasangan, ada keturunan, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada pekerjaan, ada segala macam hal ini. Anda minta agar dipertahankan semua nikmat itu, lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kalau sakit, bangkrut, di PHK, baru minta berikan solusi. Kenapa saya titik beratkan ini teman-teman sekalian?
Karena banyak orang di antara kita, dia pada saat lagi menimpa nikmat Allah padanya, dia nggak berdoa. Karena dia anggap tidak perlu doa pada saat itu. Dia lagi sehat, ya udah nggak perlu saya berdoa, kan nanti aja kalau saya sakit baru berdoa. Dia sekarang lagi ada kerjaan, ya sudah saya nggak perlu doa. Nanti kalau di PHK baru berdoa. Sekarang lagi ada istri, ada suami, ya sudah nggak usah berdoa. Toh bahagia-bahagia saja. Nanti kalau mau cerai atau sudah ada masalah atau sudah cerai baru berdoa. Ini keliru. Sekali lagi saya titik beratkan, kalau Anda berdoa agar rumah tangga Anda dipertahankan, kesehatan Anda dipertahankan, harta dan pekerjaan Anda ditambah dan diberkahi atau dipertahankan, lebih afdal daripada masalah sudah ada baru Anda minta solusinya. Oleh karena itu kalau Anda saya tanya, mau nggak doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali berdoa, apalagi dalam keadaan genting. Kayak sekarang kita lagi ada COVID seperti ini, kita berharap agar diselamatkan dari masalah ini. Atau mungkin teman-teman yang punya usaha terbentur dengan tutup, dengan harus PHK pegawai, kurangnya laba dan seterusnya. Nah, Anda mau pada saat itu diterima doanya. Atau ada yang menghadapi penyakit kronis, atau ada yang belum punya keturunan, atau ada orang yang mau baru membangun rumah tangga, atau segala macam. Saya yakin Anda akan mengatakan, tentu kami berharap pada saat-saat genting seperti itu berdoa diterima sama Allah SWT. Dengarkan hadisnya. Bagaimana caranya agar doa itu pada saat kita lagi genting diterima sama Allah. Kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang senang, maka dia akan kenali kau pada saat kau susah. Jadi justru pada saat teman-teman lagi sehat, mohon supaya dipertahankan kesehatan, itu selain kesehatan kita akan dipertahankan, dan kalau terjadi satu saat cobaan kita dalam keadaan genting, justru mudah diterima doanya. Karena pada saat kita lagi sehat, kita lagi kaya, kita lagi bahagia, kita sering berdoa. Seperti itulah. Poin yang lain teman-teman sekalian, manusia ini bukan tempat untuk curhat, tapi konsultasi dan musyawarah iya. Fahami poin itu. Jadi manusia ini tempat untuk konsultasi dan musyawarah, bukan untuk curhat. Begini maksudnya. Kita kalau ada masalah, datang kepada seorang ustadz, kita sedang konsultasi. Kita sedang ada masalah kesehatan, kita ke dokter, kita sedang konsultasi, bukan curhat. Curhat itu menceritakan dari awal kisah dengan suka dukanya, dengan menangisnya, dengan ketawanya dan seterusnya. Itu curhat namanya. Itu bukan pada manusia. Bagaimana bisa Anda menghadapi masalah rumah tangga 15 tahun, Anda ceritakan kepada sosok manusia di depan Anda dalam setengah jam, 1 jam Anda berharap diberikan solusi. Gak mungkin, gitu kan? Mustahil itu bisa terjadi. Anda buka usaha 15 tahun, 20 tahun, terus Anda konsultasi dengan seorang konsultan dalam setengah jam, lalu kemudian tiba-tiba ada solusinya. Saya kan solusinya pun akan berumur setengah jam itu. Tapi kalau konsultasi ya, curhat nggak boleh di sini. Curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda punya masalah misalnya dalam rumah tangga, datang kepada seorang ustadz, suami saya nggak sholat, ustadz istri saya nggak tutup aurat, itu aja konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Maka dia akan mengatakan, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah ini pendapat sebagian ulama, ini fatwa ulama dari negara ini, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Dokter pun begitu. Dok, saya sakit kepala dari semalam. Apa obatnya? Jadi nggak usah bilang, saya cerita dulu dok ya, kemarin saya keluar rumah, saya naik motor atau saya naik mobil, terus kena hujan, terus ini itu panjang. Ini mungkin kalau seperti ini tempat praktek dokter, saya yakin 1 hari 1 pasien saja. Nggak bakal mungkin banyak gitu. Nah, untuk kepada manusia ini hanya konsultasi seperti itu saja. Tanya, to the point, apa mau solusinya. Gitu. Begitu juga dengan bermusyawarah, tanya pendapat, oke. Tapi curhat, teman-teman wudu, ya, menghadap ke kiblat dengan khusyuk di atas sejadah, sholat 2 rakaat, niat sholat taubat. Setelah itu Anda curhat kepada Allah SWT. Sampaikan semua, tuangkan semua. Tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia adalah zat yang maha besar. Tidak ada yang sulit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini
yang saya ingin titik beratkan berhubungan dengan masalah pembukaan kita, berhubungan dengan masalah doa ya. Supaya persepsi-persepsi yang salah dulu ini kita luruskan. Sehingga kalau kita lebih jauh memberikan dalil-dalil syar'i ataupun keterangan-keterangan, maka akan membuat kita memahaminya. Gitu kan. Juga teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi dalam masalah doa ini, syarat-syarat diterimanya doa. Karena banyak orang yang bertanya begini di pengajian, Ustaz, saya sudah sering berdoa, tapi saya belum menemukan jawabannya. Perlu sebelum jauh saya sebutkan syarat-syaratnya ya. Teman-teman harus pahami, terlalu banyak doa kita, bahkan mayoritasnya Allah berikan. Bahkan seringkali kita belum minta Allah sudah kasih. Contoh misalnya, oksigen yang Anda hirup sekarang pada saat Anda ikuti pengajian ini. Bukankah Anda menghirup oksigen dan Anda mengeluarkannya? Kalau tidak, maka Anda akan meninggal. Itu tanpa Anda minta, Allah kasih. Sekarang Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda ini. Atau saya bisa melihat ke arah ya, laptop kalau di depan saya, kamera di depan saya. Ya. Itu karena adanya pantulan cahaya yang ditangkap oleh mata kita lalu memantulkan kembali. Kan begitu. Telinga kita bisa mendengar. Ya, ini semua fasilitas yang kita tidak minta lagi, sudah Allah kasih. Ada juga yang kita minta setiap hari dan itu mayoritasnya diterima. Contoh misal, Anda lapar, Anda cuma mengatakan, lapar nih. Tiba-tiba terfikir di pikiran kita, mau mampir ke restoran A, ke restoran B, atau mau ajak teman fulan untuk makan. Jadi sudah ada solusi dan tiap hari kita mengalami lapar, tiap hari kita mengalami haus. Kadang-kadang kita cuma bilang, haus. Tiba-tiba kita dapat solusinya. Udah tinggal ambil gelas, ke dispenser, minum. Jadi kita tidak minta secara khusus yang lama gitu, udah dapat. Itu banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu kan. Ada di antara doa dan persentasenya sangat kecil yang belum Allah kasih. Coba teman-teman perhatikan ya, jadi dalam keseharian kita itu, atau semua doa yang teman-teman sampaikan, mana yang Allah belum kasih secara persentase, kita akan temukan dia sangat kecil dibandingkan dengan yang sudah Allah kasih. Nah ini pun Allah tidak kasih, bisa saja karena Anda belum memenuhi syaratnya, atau Allah subhanahu wa ta'ala menunda memberikannya. Ada begini hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau seorang hamba menyebutkan doa itu dengan sangat indah, dia memuji Tuhannya, ya Allah, zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, zat yang telah memudahkan lisanku mengucapkan untuk memujinya, zat yang memudahkan aku untuk meletakkan dahiku ke sujud, tempat sujud ini, zat yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menggantikan siang dan malam, menciptakan manusia dan jin. Kita memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahabesarannya sebagai pencipta. Lalu kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, lalu kita sampaikan hajat kita. Kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah akan menunda ijabahnya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan teman-teman kita kalau lagi sakit bilang, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh. Kira-kira teman-teman masih berdoa nggak? Sederhana jawabannya, pasti tidak. Kita berhenti. Tapi kalau Allah kasih dosisnya 3 hari, 5 hari, seminggu, ya, sebulan, maka selama itu Anda akan terus berdoa. Kalau seandainya Anda lihat pahalanya doa selama seminggu itu, atau selama sebulan itu yang tertunda, Allah berikan ijabahnya, itu pada hari kiamat Anda lihat pahalanya, Anda akan bersyukur kepada Allah. Ada hadis begini teman-teman. Nanti akan datang hari kiamat, sebagian orang diberikan pahala bergunung-gunung oleh Allah. Bergunung-gunung, banyak sekali. Sampai mereka sendiri bingung. Mereka bertanya kepada para malaikat, kata Nabi SAW, ini pahala dari mana nih? Maksudnya mereka tahu, mereka nggak pernah berbuat yang mereka buat amal-amal kayak sholat, kayak puasa. Mereka sudah terima pahalanya. Terus ini pahala apa? Dan pahalanya banyak sekali. Maka apa jawaban para malaikat? Ini pahala doa kalian yang pernah kalian panjatkan di dunia, yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka Allah simpankan untuknya yang dia terima pada hari kiamat.
Makanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis ya, lalu Nabi SAW mengatakan ke hadis tadi itu, maka pada saat itu mereka semuanya berharap agar doa mereka yang mereka pernah panjatkan di dunia semuanya tidak dikasih di dunia. Mereka berharap terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi doa itu dasarnya ibadah. Anda lihat ijabahnya atau belum, maka tetap dia akan ada nilai pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting teman-teman untuk difahami. Baik. Dalam masalah doa, saya akan tutup di poin doa ini ya. Syarat-syarat diterimanya doa. Dan juga beberapa jenis doa unggulan yang seharusnya tidak luput dari setiap muslim. Baru kita masuk ke bahasan taubat ya. Syarat yang pertama, agar doa Anda diijabah, yaitu Anda memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna, yang mulia, yang baik. Ghafur, Syakur, Rahman, Rahim, Tawwab, Razzaq. Yang kita tahu Asma'ul Husna 99. Allah mengatakan dan sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka fad'uuhu biha. Panggillah ia, seru dia, jadikan atau pakai dalam doa-doa kalian. Jadi kita disuruh itu. Makanya kita dianjurkan teman-teman membaca misalnya Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ikfirli, maafkanlah aku. Kalau teman-teman tidak tahu bahasa Arabnya bisa bahasa Indonesia, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah dosaku. Gitu loh. Ya. Atau teman-teman menggunakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sekali alhamdulillah. Kayak tadi misalnya kita buka ceramah kita ini, kita akan mengatakan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, lalu salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu minimal. Tapi makin banyak Anda puji Allah subhanahu wa ta'ala, maka makin bagus. Ya. Allah itu zat yang menyukai puji-pujian. Sebagaimana kita tahu manusia sebenarnya kalau raja-raja, pemimpin-pemimpin itu biasanya dipuji kan. Yang terhormat, ya. Dan segala macam istilah yang biasa digunakan untuk manusia. Maka Allah SWT lebih pantas untuk itu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua teman-teman sekalian, Anda membaca salawat pada Nabi SAW. Jangan pernah lupa itu. Dan itu tadi saya bilang minimal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gitu ya. Kata Nabi SAW, doa itu akan dihijab atau terhijab ya. Belum diberikan jawabannya selama tidak membacakan salawat untukku. Ya. Pernah ada sahabat masuk masjid, kemudian dia langsung mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Begitu. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, ista'jala hadha. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, membaca salawat kepadaku, baru dia sampaikan hajatnya. Lalu teman-teman sekalian, ini kalau kita sampaikan tentang hajat kita ya. Tapi ada beberapa doa yang sudah ditentukan tempatnya, waktunya. Memang tidak butuh dimulai dengan tahmid dan salawat. Seperti misalnya doa masuk kamar mandi. Kita tidak perlu teman-teman sekalian, kalau mau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk kamar kita mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena sudah ditentukan tempatnya, waktunya gitu kan. Begitu juga dengan doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, doa di antara dua sujud, doa sebelum salam. Nah, ini tidak dibacakan tahmid dan salawat lagi. Tapi kalau Anda mau sampaikan hajat Anda tentunya, ya seperti itu. Itu syarat pertama dan yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kita harus menghindari makanan, minuman, pakaian, pendapatan haram. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada orang yang tidak punya alas kaki, ya. Bajunya pun kusut, kotor, gitu. Ya. Artinya rambutnya acak-acakan, orang yang susah, miskin, gitu. Lalu dia mengangkat tangan ke langit, mengatakan, Ya Allah berikan, Ya Allah berikan. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah bisa berikan? Sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Berarti nggak bisa, ini jadi penghalang. Makanya seorang muslim harus kritis. Teman-teman di kantor ya, walaupun sekarang Anda lagi di rumah,
Tapi kalau insya Allah pandemi ini selesai, seringkali kita kalau istirahat siang, juga selain bulan Ramadan, kita lagi mau makan siang sama teman-teman, hati-hati. Jangan hanya karena restoran itu dikenal atau terkenal namanya, maka ada sebagai seorang muslim yang penting makan di sana. Mau halal nggak penting. Jangan akhi dan ukhti. Nggak boleh ini. Karena bisa menjadi penyebab doa Anda tidak diijabah. Ada saya tahu seseorang di Jakarta, hafidh Quran 30 juz. Masya Allah setiap hari ngulangin sekian juz Al-Quran sampai dia khatam lagi. Begitu terus. Hafalannya Masya Allah. Satu waktu dalam kisahnya dia membaca Al-Quran, dia mengulangi hafalannya. Ternyata teman-teman sekalian, ada beberapa juz Al-Quran yang hilang. Hilang, blank. Dia lupa gitu. Dia coba ulangi nggak bisa, nggak masuk akal. Karena ini bacaan sudah di luar kepala. Hafalan sudah di luar kepala. Dia coba muhasabah, beristighfar kepada Allah, bertaubat. Tetap sama. Terus saja dia coba fikirkan dirinya, apakah ada makanan haram, ada minuman haram. Dirinya sendiri, dia belum temukan. Kemudian dia coba bertanya pada istrinya, ada dosa nggak yang kamu lakukan? Enggak, dosa apa gitu. Coba pikirkan, kenapa kok hafalan saya ini nggak bisa hilang, tiba-tiba nih blank. Nggak mungkin, pasti ada satu kendala yang menjadi penyebab ini. Maka dia pun berkata, istrinya bilang, enggak, saya nggak buat apa-apa. Seperti yang biasa kamu lihat, saya di rumah, saya nggak ada aktivitas di luar rumah. Jadi nggak ada alasan mengatakan saya berbuat dosa. Lalu kata suaminya, coba kita telusuri sama-sama. Sampai satu persatu teman-teman. Mereka bahas sampai tiba di satu jenis bumbu masakan. Tapi nggak disebutin ke saya tentang jenis bumbunya ya. Ternyata istrinya baru ganti bumbu masakan itu kemarin. Terus dia bilang, ada nggak bumbu masakan yang kau ganti? Kata istrinya, ada. Kemarin saya ganti. Bumbu yang ini saya ganti dengan yang ini sekarang. Kata suaminya, coba kau kembali ke bumbu yang awal aja. Mungkin ini bumbu yang kedua ada haramnya, ada syubhatnya. Karena nggak ada label halal atau apa lagi. Subhanallah, ini kisah nyata teman-teman sekalian. Begitu istrinya ganti bumbu masakan, hafalannya kembali orang. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah kasih isyarat. Beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan kepada guruku yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i setiap dikasih hafalan, pasti lupa. Maka beliau mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku memerintahkan aku agar meninggalkan dosa. Imam Syafi'i sempat bingung, dosa apa nih gitu. Imam Syafi'i dari rumah, masjid, rumah gurunya gitu. Pulang lagi. Ini dosa dari mana gitu. Maka wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Dan ilmu itu tidak akan diberikan kepada, atau cahaya itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka Imam Syafi'i melihat ternyata dari rumahnya pada saat mau ke rumah gurunya itu ngelewatin sebuah pasar. Di pasar kan ada transaksi macam-macam. Kita tahu sendiri kan. Transaksi ini mungkin ada haramnya di situ, mungkin ini ada hidup. Yang terjadi teman-teman sekalian, Imam Syafi'i ngubah jalurnya. Jalannya dari tadinya di depan pasar, dia lewat belakang pasar. Subhanallah, kata Imam Syafi'i, setelah itu, saya kalau buka kitab, maka saya tutup sebelahnya. Karena kalau saya buka, semuanya saya hafal. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi seperti itu. Ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan masalah ini. Dan Anda saya sarankan, tanpa menggurui teman-teman sekalian, bisa mengikuti ceramah kami di YouTube, judulnya Akibat Makanan Haram. Ada mungkin 2 atau 3 kali saya tablik akbar bedah buku itu. Buku kecil harganya Rp10.000. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, gitu kan. Ya, mungkin ikhwah bisa siapin, ambilin di bawah. Buku Akibat Makanan Haram untuk saya lihatkan, kecil. Nanti insya Allah saya coba lihatkan sebentar, teman-teman bisa milikin dan sambil pegang bukunya bisa sambil ikutin ceramah. Sama anggap Anda privat dengan saya gitu. Karena sekarang dengan ada layar TV di kamar, Anda bisa kurikulumkan setiap hari mendengarkan ceramah 1 jam sebelum tidur, setengah jam misalnya sama istri, sama suami, supaya bisa menimba ilmu agama lebih jauh. Dan kami sudah coba mengkurikulumkan itu di YouTube ya. Kalau teman-teman masuk di Khalid Basarama Official,
Kemudian masuk di playlistnya, Anda akan temukan di situ tersusun rapi, insya Allah kajian kitab. Tinggal beli kitab-kitabnya, Anda ikutin dan kurikulumkan. Hari Senin bahas ini, Selasa bahas ini, Rabu bahas ini. Jadi Anda seperti privat dan menyelesaikan kitab itu gitu. Itu luar biasa, banyak sekali orang tidak sadar ributnya rumah tangganya, ya, kemudian gagalnya usahanya, sumpek, seringkali sumpek, ada saja kendala di kendaraannya, di pekerjaannya dan seterusnya. Ternyata teman-teman sumbernya anaknya nakal, ya, itu karena sumber pendapatan haram. Anda perbaikin dari situ, baik semua ini. Baik semua. Apa sebagian salaf mengatakan? Salaf itu maksudnya orang-orang beriman sebelum kita ya berkata, aku tahu aku punya dosa dari perubahan sikap pasanganku. Pada saat istri atau suaminya berubah sikap sama dia, ya, kemudian perubahan tungganganku, ada masalah di kendaraannya, dan tikus yang ada di dalam rumahku. Bahkan sebagian mereka teman-teman sekalian, kalau mereka lewat di sebuah tempat lalu mereka mencium bau busuk, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Daud masyhur dalam Al-Quran, bagaimana pada saat Allah uji dengan melemparkan bangkai di hadapan beliau, bangkai hewan, maka beliau langsung sujud kepada Allah, tidak mau angkat kepalanya sampai Allah memastikan dia diampuni dosanya. Padahal sebenarnya Allah sedang menguji bukan karena dia buat dosa. Begitu sifat orang-orang beriman. Jadi tidak akan mungkin sampai bau busuk di hidung kita, tidak akan sampai suara teriakan atau berita yang tidak enak di kuping kita atau yang dilihat oleh mata kita tidak sedap, kecuali memang ada dosa penyebab dalam masalah itu. Ya, jadi ini yang ketiga, syarat terima doa. Jadi yang pertama memuji Allah, yang kedua baca salawat, yang ketiga menjauhi makanan, minuman, pakaian, pendapatan haram. Yang keempat teman-teman sekalian, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Akan diterima doa seseorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Maka ada sahabat yang bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Maksudnya supaya kami tahu gitu. Maka kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan aku sudah berdoa dan aku belum melihat jawabannya. Lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sekali lagi Anda berdoa. Mungkin tinggal sehari lagi. Mungkin tinggal sepekan lagi. Sudah diijabah. Ada orang terburu-buru. Begitu juga dengan pengucapan doanya. Teman-teman, doa itu bukan seperti orang kumur-kumur. Buru-buru. Hanya seperti sebuah rutinitas. Nikmati bahasa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tahu artinya apa? Wahai Allah, berikanlah aku seluruh kebaikan di dunia. Ya kesehatan, ya kekuatan, ya apa saja. Semua dikasih. Itu luar biasa. Makanya biasa ada yang mengatakan soal sapu jagat. Itu masuk akal gitu. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami semua kebaikan di dunia. Tidak dirincikan lagi. Wa fil akhirati hasanah. Semua kebaikan di akhirat. Apapun itu. Keselamatan dari timbangan amal. Masuk surga tanpa hisab. Diberikan derajat tertinggi dan segala macam. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi ini doa yang luar biasa gitu kan. Nah teman-teman sekalian, jangan tergesa-gesa dalam mengucapkan. Renungi, resapi. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang tinggal di Mekah, itu beliau tidak akan pernah menurunkan tangannya dari doa, bahkan mengangkat kepalanya dari sujud kecuali sudah menyampaikan semua hajatnya kepada Allah. Dan dengan sangat tenang, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Kalau seandainya ini adalah disebabkan karena dosaku, maafkanlah. Karena Engkau sangat maha pengampun. Bukankah sekarang di malam-malam terakhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar, dan di antara doa yang dititik beratkan yang kita baca, Allahumma innaka afuun, ya Allah kau suka sekali memaafkan, tuhibbul afwa, dan kau mencintai itu, fa'fu anni, maafkanlah aku. Gitu. Jadi jangan tergesa-gesa teman-teman. Ucapkan, saya yakin teman-teman di kantor gak asing, kalau Anda mau ngajukan sebuah proposal atau sebuah permohonan lah kepada atasan Anda, pasti Anda akan tulis dengan kata-kata yang baik kepada yang terhormat pimpinan perusahaan atau dirut atau apalah. Kemudian Anda tulis ya puji-pujian. Setelah itu Anda baru menyampaikan hajat Anda di bawah. Itu pun Anda sampaikan dengan cara santun.
Atau kalau Anda mau menyampaikan dengan lisan, Anda akan bicara dengan baik. Bagaimana nih memulai? Itu dengan atasan, padahal dia hanya sekedar untuk menambah gaji Anda, menaikkan jabatan Anda, atau memaafkan kesalahan Anda. Di perusahaan itu, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi. Ya. Kita harus dengan baik, jangan tergesa-gesa. Yang kelima, ikuti dengan keyakinan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hadisnya. Kata Nabi SAW, Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Jadi nggak boleh ragu. Kita harus yakin dengan rahmat Allah yang luas. Yakin Allah terima. Ini yang kelima. Yang keenam, teman-teman sekalian, selain kita harus yakin, yaitu memaksimalkan waktu dan tempat mustajab doa. Jadi misal, contoh kalau waktu itu sepertiga malam, kayak sekarang kan kita, Masya Allah di Ramadan ini dibiasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun sahur. Sebenarnya teman-teman sekalian itu bukan cuma waktu untuk makan. Usahakan luangkan waktu, walaupun Ramadan tinggal berapa hari lagi insya Allah. Ini adalah waktu mustajab doa yang Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi. Di mana Nabi SAW bersabda kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Kemudian ya, menerima doa, lalu berkata kepada para malaikatnya, adakah yang mau minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, disampaikan, saya penuhi. Adakah yang minta maaf, saya maafkan. Ini luar biasa gitu. Ya. Ini waktu mustajab doa. Kemudian pada saat hujan turun, Alhamdulillah sekarang, saya tidak tahu di wilayah lain Indonesia, kalau di Jakarta, terutama di Jakarta Timur tempat kami, hampir tiap hari hujan. Itu kalau hujan turun teman-teman bukan saatnya berkeluh kesah, saatnya mustajab doa. Luangin waktu, berhenti sejenak, 1 menit aja, sampaikan hajat Anda, itu waktu mustajab. Nabi SAW kalau turun hujan mengatakan, sesungguhnya ini rahmat Allah yang baru turun. Dan Allah tidak menolak doa. Atau kama qala Nabi SAW. Kemudian juga antara azan dan iqamah. Teman-teman, laki-laki kan sekarang dianjurkan tidak sholat di masjid kalau di zona merah ya. Kalau zona hijau mungkin masih boleh gitu. Bahkan dianjurkan untuk itu. Tapi kalau zona merah kita sholatnya di rumah. Baik, di rumah pun azan teman-teman sekalian. Nah antara azan dan iqamah ini waktu mustajab doa. Kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah tidak ditolak doa. Luangkan waktu sebentar. Ya. Kemudian juga termasuk mustajab doa itu adalah doa orang tua untuk anak. Nah, ini saya mau berbagi, saya yakin teman-teman mungkin yang mengikuti acara kita ini, terutama di Kominfo mungkin sudah tidak asing, mungkin sudah pada berumah tangga misalnya, atau mayoritasnya. Hati-hati teman-teman. Jangan pernah ucapkan kalimat buruk buat diri kita, buat pasangan kita, buat anak-anak, dan buat rumah, buat kendaraan, buat harta kita. Kata Nabi SAW, jangan pernah ucapkan doa buruk atau kata-kata buruk buat diri kalian, buat keluarga kalian, buat harta kalian, sehingga pada saat malaikat pas lewat mengaminkan terjadilah itu. Contoh misal, dia lihat dirinya di kaca lalu dia mengatakan, kenapa saya jelek ya? Itu bukan hak Anda. Yang ciptakan wajah Anda, paras wajah Anda ini yang meletakkan berapa lembar alis Anda, mata Anda ukurannya, hidung, kulit, mulut, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menghina. Kita kan cuma disuruh pakai fasilitasnya. Masa Anda masuk kerja di perusahaan, sudah bekerja itu Anda hina-hina. Kok temboknya begini, kok catnya begini, kok kursinya begini. Dikeluarin oleh perusahaan itu. Kita kan tinggal pakai fasilitasnya. Nggak ada urusan sama kita ini. Kan seperti itu mestinya. Jadi jangan sampai kita menghina. Ya. Begitu juga kita misalnya dengan pasangan mengatakan, sedikit marah, saya nyesal nikah sama kamu. Yang jadi penyesalan betul nanti. Jadi doa, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Jadi lebih baik kita mengatakan, semoga Allah berikan kau hidayah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, semoga sifat burukmu ini hilang. Ya. Atau kita mengatakan buat diri kita, kalau kita lagi salah, doain ya supaya saya jadi baik, saya lebih baik, saya berubah. Itu bagus. Dibandingkan kita mengucapkan kata-kata tidak benar. Banyak orang rumah tangganya rusak gara-gara itu. Selalu dia ucapkan, saya nyesal nikah sama kamu. Kalau tahu saya tidak begini. Jadi penyesalan benar.
Begitu juga dengan anak-anak. Anaknya sebenarnya baik, aktif. Tapi dia pandang itu nakal. Kamu ini nakal sekali nak. Ini bukan nakal, ini aktif. Kadang-kadang ada orang tua tidak paham teman-teman. Anaknya butuh perhatian dia. Tapi dia tidak luangkan untuk itu. Apa yang dia lakukan? Misalnya dia lagi main handphone atau dia lagi sibuk dengan urusan di rumah. Apalagi kayak kita sekarang banyak waktu di rumah. Anak-anak kan butuh main. Memang alam main mereka. Tapi karena orang tuanya, sudah-sudah sana aja. Dia nggak tahu mau main apa. Maka dia coba jatuhin gelas. Dia mulai demo lah di situ. Jatuh gelas ternyata Anda berbunyi nih suaranya. Kenapa gini-gini? Anak kecil kita nggak memandang marah itu. Dia anggap, oh berarti orang tua saya akan perhatian dengan saya kalau saya pecahin gelas. Maka dia akan buat pecahin gelas lagi. Dia akan buat masalah terus. Ya, ini bahaya teman-teman sekalian. Jangan pernah ucapin, kamu nakal nak. Kamu kok nakal sekali. Ya, ayah menyesal atau ibu menyesal punya anak kamu. Ini bahaya ini. Lebih baik bilang, semoga Allah berikan hidayah. Semoga kau jadi presiden Indonesia kalau perlu. Semoga kau menjadi ulama muslimin. Semoga kau hafid Quran. Begitu. Syekh Sudes, tahu kan ya Abdurrahman Sudes, imamnya Masjid Haram Mekah. Sampai sekarang teman-teman dia menjadi ketua masjid, dua masjid Mekah dan Madinah. Presidennya lah istilahnya. Masjid Haram Mekah sama Masjid Nabawi di Madinah. Itu ketuanya Syekh Sudes, Abdurrahman Sudes. Pernah ditanya kepada beliau, apa yang menyebabkan Anda bisa begini? Masya Allah, tidak ada orang yang tidak suka suaranya. Kalau dia lagi sholat di Ramadan seperti ini, kalau bukan karena pandemi, biasanya Ramadan kita umroh, atau kita ikutin via TV ya, atau medsos, kita bisa lihat bagaimana beliau kalau ngaji, beliau kalau berdoa, saya karena faham bahasa Arab, kalau teman-teman juga faham seperti kami, mungkin tersentuh luar biasa. Dia kalau lagi baca ayat, dia kalau lagi berdoa, kunut itu, seperti antara dia sama Allah saja, kayak nggak ada orang lain gitu. Luar biasa khusyuknya. Pernah ditanya di media di Saudi, apa rahasianya Anda bisa jadi seperti ini? Dia bilang apa? Doa ibu saya. Loh, kata orang yang membawa acaranya, emang apa doa ibu Anda? Dia bilang, saya waktu kecil kalau nakal, ini kata Syekh Sudes, kalau saya waktu kecil, waktu saya nakal, ibu saya selalu mengatakan, semoga kau jadi imam haram nak. Ibunya lagi marah, doanya bukan mengatakan kau nakal nak. Tapi ibunya mengatakan apa? Semoga kau jadi imam haram. Allah ijabah. Padahal dalam kondisi anaknya lagi nakal. Seperti itulah. Ya. Jadi hati-hati, jangan ucapkan doa buruk buat diri kita, buat keluarga, buat harta dan seterusnya. Ini mobil sial nih. Ini motor sial. Jadi sial benar. Ini pekerjaan kurang bagus buat saya. Kalau ada pekerjaan lebih baik, saya akan pindah. Loh, padahal dia sekarang sudah hidup di situ. Udah hidup dari situ. Dan sudah bisa biaya keluarganya dan segala macam. Kenapa harus disesali? Kita mencari sesuatu yang lebih baik, boleh. Tapi jangan menghina. Nah, boleh ini. Ya. Ini termasuk poin yang harus di garis bawah ya teman-teman sekalian ya. Kemudian juga, mustajabnya doa itu adalah sebaliknya doa anak untuk orang tua. Ini kita masih di poin ke-6 ya. Tentang waktu dan tempat mustajab doa. Kita sudah sebutkan tadi ya. Antara azan dan iqamah gitu kan. Kemudian pada saat sepertiga malam. Doa orang tua buat anak. Juga masuk dalamnya ini doa anak untuk orang tua. Karena kata Nabi SAW. Kalau meninggal seseorang anak Adam, maka akan terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Sedekah jariah, maksudnya bangunan yang teman-teman bangun sehingga akhirnya terus dipakai kayak masjid, jembatan, sumur, jalan dan segala macam. Lalu yang kedua ilmu bermanfaat dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Termasuk mustajab doa teman-teman sekalian adalah saudara muslim untuk muslim yang lain, tapi ala zahril ghaib, enggak ketemuan gitu loh. Kayak teman-teman di Kominfo ini atau teman-teman yang ikuti kita di medsos Instagram, di Facebook, ya di YouTube yang mengikuti acara kita. Misal Anda punya seorang teman, Anda doakan, tapi dia tidak tahu kalau didoakan. Ya Allah, semoga temanku itu bisa melunasi utangnya, semoga dimudahin jodohnya, semoga selesai permasalahan rumah tangganya. Misal, maka itu diijabah sama Allah.
Doa muslim untuk muslim yang lain ala zahril ghaib. Tidak ketemu. Bahkan temannya tidak tahu kalau didoakan. Kemudian juga termasuk kalau Anda musafir. Ini teman-teman jarang sekali dimaksimalkan oleh sebagian orang. Kayak misalnya Anda dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Surabaya, apakah mau silaturahim keluarga, mau bisnis, urusan kantor, akhi dan ukhti lagi dulu di pesawat, di kereta api, di bus, di mobil pribadi, luangin waktu berdoa. Cintai doa itu, karena itu adalah penyampaian hajat Anda kepada Sang Pencipta Allah yang justru akan mengijabah Anda. Allah SWT menjanjikan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan tentang aku oleh hamba-hambaku, katakan aku sangat dekat. Lalu untuk apa ya Allah engkau dekat? Ujibu da'watad da'i da'an. Aku akan menjawab permintaan-permintaan hambaku, doa-doa mereka. Falyastajibu li. Oleh karena itu mereka harusnya berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi. Mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW, saya teman-teman sekalian, seorang utusan Allah, tidak berhenti berdoa, terus berdoa. Sampai pernah waktu mau perang Badar, terjadi perang Badar, Nabi SAW berdoa sampai nangis-nangis. Kemudian Abu Bakar datang mengatakan, ya Rasulullah, kasihani diri Anda, jangan begini nih. Gitu. Dalam arti kata, insya Allah Allah akan ijabah. Kata Nabi SAW, iya, tapi saya akan terus berdoa. Jadi beliau sangat menikmati doa itu. Begitu juga teman-teman sekalian dengan tempat. Ya. Kalau Anda lagi di Masy'aril Haram, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, kalau lagi haji ya. Kemudian multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu dikenal dengan musnad riwayat Ibnu Abbas menjelaskan itu termasuk mustajab doa misal. Maka insya Allah ini termasuk ya mustajabnya doa. Juga tadi saya lupa sebutkan tentang turunnya hujan juga ya. Atau saya sudah sebutkan tadi. Itu termasuk mustajab doa. Termasuk mustajab doa juga kalau perang lagi berkecamuk antara muslimin dengan non-muslim. Ya, di situ juga Nabi SAW sering berdoa dan mengatakan di saat-saat seperti inilah Allah tidak menolak doa. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini teman-teman syarat diterimanya doa. Ya. Ini aja saya lihat sudah hampir sejam. Dan kita masih bahas sebagian kecil dari doa ini. Ya. Maka tadi di awal saya bilang bahasan kita kalau kita gabungkan doa sama taubat ini panjang sekali. Tapi saya akan kasih garis besarnya. Dan teman-teman saya berharap bisa kembali ke YouTube lagi. Ada ceramah kami judulnya Dahsyatnya Doa. Itu lebih panjang lebar. Saya memaparkan tentang contoh-contoh, dalil-dalil gitu kan. Bagaimana kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam yang menikah sampai 100 tahun umurnya. Baru Allah kasih anak. Dari istrinya yang mandul. Umurnya 90 tahun baru melahirkan. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah 60 tahun baru dapat keturunan. Tapi tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Dan begitu juga Nabi Yunus yang diselamatkan dari perut ikan paus. Gitu kan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya pada berdoa kepada Allah SWT. Itu kurang lebih bahasan masalah doa. Dengan beberapa poin penting tadi di awal ya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian di masalah taubat. Taubat ini adalah kembali. Ya, taubat itu adalah kembali. Secara etimologi ya. Secara terminologi adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan pelanggaran yang sudah dilakukan dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Ya. Jadi itu kurang lebih gambaran tentang masalah taubat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, meminta maaf, ya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan adalah sebuah hal yang sangat indah. Hal yang sangat indah. Kalau Anda berbuat salah, lalu Anda mengatakan, maafin saya janji tidak akan mengulanginya. Itu luar biasa, sangat melunakkan hati orang di hadapan kita. Gitu kan? Makanya, setiap orang buat salah, dia iklankan, dia minta maaf. Nah, kalau teman-teman mengatakan, maafkan saya, itu kalau kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan Anda mengatakan astagfirullah. Istighfar itu permohonan maafnya. Kalau janji, tulisan ikrar misalnya, atau ikrar dengan lisan tidak akan mengulangi, itu namanya taubat. Jadi kalau teman-teman gabung astagfirullah wa atubu ilai, artinya, ya Allah aku minta maaf dan aku janji tidak akan mengulanginya. Seperti itu. Nah teman-teman sekalian,
Taubat ini perlu kita lakukan. Karena Nabi SAW sendiri sebagai pimpinan kita dan utusan Allah mengatakan, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari, setiap harinya 70 sampai 100 kali. Seperti itu. Apalagi kita gitu ya. Padahal Nabi SAW sudah diampuni dosa-dosanya, tapi masih seperti itu. Nah, taubat ini teman-teman indah sekali. Karena dengan taubat, maka semua kesalahan Anda dimaafkan. Plus lagi, fasilitas yang terhalang karena kesalahan Anda akan diberikan. Contoh misal Anda di kantor, Anda kerja. Lalu Anda buat satu kesalahan, misalnya telat datang, atau Anda tidak menyelesaikan pekerjaan atau apa saja. Lalu cara yang terbaik adalah Anda minta maaf dan Anda coba perbaikin. Anda ajukan permohonan maaf, Anda janji tidak akan mengulanginya, lalu Anda janji juga memberikan tanggalnya atau waktunya ya, the time-nya itu akan diselesaikan. Maksud saya waktunya akan diselesaikan pada hari ini atau pada jam ini gitu. Dan Anda tepati itu. Maka saya yakin nanti perusahaan akan memaafkan kesalahan Anda dan akan mencairkan semua fasilitas atau memberikan fasilitas yang sudah dijanjikan. Karena Anda lakukan itu. Seperti kurang lebih itu rasionalnya orang kalau bertaubat. Seperti itulah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita teman-teman untuk selalu taubat. Ini adalah perintah dalam banyak ayat Al-Quran, gitu kan. Dalam surah An-Nur misalnya, ayat 31, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Allah SWT menyuruh itu. Kemudian juga dalam surah At-Tahrim ayat 8 juga begitu. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang ikhlas. Ya. Alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kan. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah itu. Begitu juga perkataan Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan Nuh pun berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian karena dia maha pengampun. Manfaatnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Maka dia akan turunkan dari langit air yang deras. Maksudnya rezeki. Ya. Karena kalau hujan turun dari langit, maka secara otomatis akan hidup tumbuh-tumbuhan, hidup hewan-hewan, manusia pun bisa hidup dari situ. Semuanya bisa bergerak dengan adanya air. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan dia akan memberikan tambahan keturunan dan harta buat kalian. Makanya pernah teman-teman sekalian, ada orang yang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, 3 orang. Tiga-tiganya punya masalah nih. Yang satu datang mengatakan, wahai imam. Imam itu kalau kita kiai di Indonesia ya. Saya sudah lama sakit, tidak pernah sembuh. Sudah berobat sana sini, tabib ini, tabib itu, tapi belum sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, istighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi yang benar, yang nasuha, yang tulus kepada Allah. Orang itu pulang. Masuk orang kedua. Dari sini perbanyak istighfar ya, kata Hasan Basri. Bukan cuma istighfar dan tobat saja pulang, enggak. Perbanyak. Lisanmu selalu astagfirullah wa atubu ilaih. Terus sampai engkau melihat jalan keluarnya. Datang orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah. Ini saya sama istri saya, kebetulan sama istri datang ke rumah Hasan Basri. Rahimahumullah semuanya. Lalu dia mengatakan, kami sudah 10 tahun menikah, belum punya anak. Apa saran Anda? Kami sudah coba ke tabib ini, tabib itu, tapi juga tidak bisa. Ya, kami dapatkan solusinya. Kata Hasan Basri, perbanyak, garis bawah kalimat perbanyak istighfar dan taubat. Amalkan. Pulanglah orang itu. Orang ketiga datang mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja bertahun-tahun, tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuklah orang kaya di negeri itu gitu. Orang itu di kota Basra ya, di Irak. Maka kata Hasan, dan saya sudah coba kerja ini, kerja itu, tetap aja begini keadaan saya sudah sekian tahun. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar dan taubat. Waktu pulang 3 orang ini, berkata pada saat itu teman-teman sekalian, murid-murid Hasan Basri, ada dalam atharnya dikatakan istrinya bertanya, kenapa Anda cuma menyuruh istighfar dan taubat, padahal orang-orang ini mungkin butuh sesuatu yang lain gitu. Maka apa kata Hasan Basri, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Nuh itu ya, Nuh berkata kepada kaumnya, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Ya, Nuh berkata beristighfar dan bertobatlah pada Tuhan kalian karena dia maha menerima taubat hambanya. Yursilis sama alaikum midrara. Maka dia akan turunkan rezeki yang banyak dari langit. Wa yumbitkum bi amwali wa banin. Dan dia pasti akan menambahkan buat kalian harta yang banyak dan juga keturunan. Jadi luar biasa manfaatnya. Imam Nawawi berkata rahimahullah, para ulama telah sepakat bahwa taubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib hukumnya. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Nah, cuma bedanya teman-teman sekalian, kalau dosa kecil itu bisa diampuni dengan sholat, dengan wudu, ya. Kemudian dengan semua ibadah lah, sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semua ini bisa memaafkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus tobat nasuha. Artinya betul-betul kembali kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Imam Nawawi mengatakan syaratnya 3. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti. Kemudian yang kedua menyesali. Dan yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Subhanallah, ini tidak sulit ya. Karena meninggalkan dosa itu bisa kita kerjakan setiap saat. Menyesal ini, kata ulama, semua orang yang buat dosa, Allah akan datangkan penyesalan. Allah datangkan penyesalan. Jadi penyesalannya itu semua muncul. Kayak orang habis berzina, orang habis menipu, hilang itu. Muncul itu rasa menyesal. Sudah ada. Kemudian yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Maka akan diterima taubatnya insya Allah. Seperti itu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa sabda Nabi SAW, diantaranya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan sesungguhnya Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah terus hingga matahari terbenam dari barat. Ya, maksudnya di sini, terbenam, ya, terbit dari barat, sampai terbit dari barat. Hadits yang selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira dengan taubat hambanya. Jadi Allah ini subhanallah tidak mau kita masuk neraka, mau kita masuk surga. Makanya dia sangat gembira dengan taubat hambanya. Dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian insyaAllah. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya. Ya, digambarkan tunggang itu zaman dulu seperti unta misalnya. Dia bawa semuanya bekalnya. Kalau Anda mungkin naik mobil di zaman sekarang, membawa seluruh harta yang Anda punya, simpanan Anda, bawa di mobil. Kemudian kata Nabi SAW, dia melewati padang pasir yang tak bertuan. Nggak ada orang, nggak ada hewan, padang pasir tandus. Dia jalan, kemudian dia capek, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Pohon itu pun bukan pohon yang rindang. Kemudian dia tertidur, waktu dia bangun, dia tidak menemukan untanya sama bekalnya, hilang. Lalu dia keliling-keliling mencari, tidak ketemu. Pada saat dia sudah putus asa, dia pun berkata pada dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon yang tadi saya tidur. Ya. Dan saya berharap pada saat saya bangun sudah mati. Maka Nabi SAW mengatakan dia pun kembali ke pohon itu, lalu dia tidur, ternyata pada saat dia bangun, dia temukan untanya sama bekalnya semua ada di depannya. Bagaimana gembiranya orang ini karena dia bisa melanjutkan kehidupan, Allah lebih gembira dengan tobat hambanya dibandingkan orang seperti ini. Resep ini teman-teman sekalian, curhat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobat dari dosa-dosa, dipastikan keduanya insya Allah dan masuk dalam judul kita akan menjadi penyebab utama semua urusan Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah, dan ini pun sebenarnya bahasanya cukup panjang ya. Tapi saya cukupkan dengan ini insya Allah, mudah-mudahan bisa mewakili bahasan kita pada kesempatan ini. Maka teman-teman kalau ada dari Kofinko yang mau bertanya silahkan. Dan ini buku tadi yang saya bilang ya, akibat makanan haram. Ini mungkin harganya tidak lebih dari antara 10.000 sampai 15.000 rupiah. Saya sarankan teman-teman kalau dimudahkan rezeki Allah SWT, beli dan bagi-bagikan. Ini sudah saya bedah. Di sini dalamnya jangan dilihat kecilnya, tapi isinya luar biasa padatnya. Ya, padat sekali isinya. Isinya adalah dalil-dalil, kemudian kisah-kisah nyata dan contoh-contoh
pekerjaan-pekerjaan yang ternyata orang anggap halal, ternyata itu ada haramnya. Nah, ini berpengaruh pada ketentraman rumah tangganya, baik dan buruknya akhlak anaknya, pekerjaannya